Mau kepoin sedikit Mas, YouTube laku 95 juta itu udah nyampe berapa subscriber? Nah, bukan soal subscriber, tapi performa teman-teman. 223.000 subscriber, pendapatannya pun masih stabil di angka. Sebenarnya saya rugi jual ini itu pertaruhan hidup dan mati sebenarnya. Jadi penonton dari channel yang saya jual itu memang pasarnya di Amerika Serikat sama Eropa. Kalaupun saya kasih tahu teman-teman juga nggak bakalan suka nonton itu, karena channelnya apa? Channelnya itu kesukaan orang luar negeri. Tapi di negeri sendiri dianggap mungkin apa sih itu, sampah mungkin mereka itu menonton sambil menilai. Masya Allah, nah ini cara kerja saya, cara kerja di negara kami mungkin 100 tahun yang lalu. Dan di negara Indonesia kok masih ada cara kerja seperti ini. Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nek channel kita. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kemarin ada yang menunggu jawaban ya Mi. Jadi kemarin itu kan kita mengalami masalah transfer, gagal transfer ya, tapi saldonya berkurang. Tapi tidak masuk. Kita pakai Livin Mandiri, terus transfernya ke BNI. Saldonya itu hilang tapi nggak masuk teman-teman. Akhirnya kita akan ke bank tuh. Nah itu banyak teman-teman mungkin yang mengalami terus ya. Jadi ada ini kabar, nunggu kabar. Gimana Mas, berhasil apa tidak ngurusnya? Jadi kita kan langsung kemarin tuh bergerak ke kantor BNI Mandiri. Kita jelaskan kejadiannya ini terbawa bukti-buktinya, terus kita tingkatkan jadi laporan ya Mi. Laporan ke pusatnya Jakarta sana. Alhamdulillahnya itu diinformasikan bahwa akan ada keputusan dalam waktu 5 hari kerja ya teman-teman, 5 hari kerja. Saya sendiri awalnya juga ketar-ketir teman-teman, belek sampai 5 hari kerja uangnya nggak kembali. Terus gimana, siapa yang mau ganti itu kan teman-teman, kayak duit sakmono prayos panas dingin lah. Akhirnya setelah kita nunggu, ternyata jam 8 kita buat laporan, sorenya sekitar jam 4 sorenya sudah masuk teman-teman. Alhamdulillah kembali. Iseng-iseng ngecek sudah masuk. Dan ternyata itu banyak teman-teman yang ngalami seperti itu. Maklong. Di Facebook juga tuh. Banyak yang saya ribet ngurusi Mas, ada yang berhasil, ada yang tidak. Lah kalau nggak berhasil terus minta ganti ke siapa? Saya itu takut downnya itu ya kuwi loh, gara-gara nih. Maksudnya masuk gitu. Nggak usah ngutik-ngutik kameranya, Dok. Saya itu takutnya juga di situ, teman-teman. Terus ini banyak juga pertanyaan teman-teman yang selain itu ya, yang pengen saya jawab. Karena ini pertanyaan. Itu loh pertanyaan. Masalah jual channel juga. Jadi clear ya, itu masalah ya Mi ya. Beres ya urusan perbankan. Asalkan kita punya bukti, kita langsung ke banknya. Kita pokoknya tunjukkan bukti lah, buktinya. Terus kita kan nggak salah kan, kita transfer terus nggak masuk terus uangnya malah hilang. Jadi ya kita minta ganti ke siapa kalau nggak ke banknya. Alhamdulillah hitungan jam balik. Alhamdulillah plong balik lagi saldonya teman-teman. Nah terus ada teman lagi ini yang ya luar biasa Mas Blakrak, semoga sukses. Bentar. Aku ngangok teman-teman. Ngangok apa ya ini? Jambi atau misal loh share. Nah ini ya, mau kepoin sedikit Mas. YouTube laku 95 juta itu udah nyampe berapa subscriber? Nah, YouTube kok laku 95 juta itu emangnya berapa subscriber? Nah, ini saya jelaskan teman-teman. Memang ya kemarin itu
tim yang beli channel YouTube saya itu juga membeli di selain saya itu subscribernya 1 juta subscriber cuma dibeli berapa? 50 juta, teman-teman. Gitu. Oh. Terus PDW kok tinggi banget? Itu bukan soal subscriber tapi performa, teman-teman. Jadi buat apa 1 juta subscriber kalau sudah nggak ada yang nonton, pendapatannya sudah tipis kan? Nah, sedangkan channel saya itu 223.000 subscriber, pendapatannya pun masih stabil di angka 7 juta 8 juta per bulan ya. Jadi sebenarnya saya rugi jual ini itu pertaruhan hidup dan mati sebenarnya. Nah, itu nggak dibawa nganunya. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu nganunya apa jenis? Silvernya nggak dibawa, cuma diambil channelnya tok, teman-teman. Jadi penonton dari channel yang saya jual itu memang pasarnya di Amerika Serikat sama Eropa. Kalaupun saya kasih tahu teman-teman juga nggak bakalan suka nonton itu, karena channelnya apa? Channelnya itu kesukaan orang luar negeri. Ya, kesukaan orang luar negeri, tapi di negeri sendiri dianggap mungkin apa sih itu sampah mungkin ya. Jarang sekali. Soalnya nih kan wis beleduk. Ya. Jawabnya kayak wis. Jadi unik, teman-teman ya. Jadi konsepnya itu kalau di negeri sendiri itu orang itu sudah terbiasa ndelok ngono kuwi apa sih istimewanya. Tapi bagi orang-orang Eropa, Amerika yang negaranya sudah maju, sudah canggih, melihat cara kerja orang Indonesia yang mungkin bagi sana itu 200 tahun yang lalu ya mungkin ya. Jadi malah jadi hiburan gitu loh, teman-teman. Maksudnya gini. Yang saya tayangkan di channel saya yang laku 95 juta itu mungkin bagi mereka ya. Mereka itu menonton sambil menilai. Masya Allah. Nah ini cara kerja saya, cara kerja di negara kami mungkin 100 tahun yang lalu. Dan di negara Indonesia kok masih ada cara kerja seperti ini gitu. Jadi orang-orang sana itu koyo iya Mi, koyo mengenang masa lalu apa piye lek ngarani kembali ke masa lalu ya apa? Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau di kita sendiri mungkin biasa ya karena keseharian kita melihat orang-orang seperti itu misalnya ya teman-teman. Tapi iki kok ngono ya panggah. Ya belum. Enggak ngopong. Ya wis urusan deh. Maksudnya panggah utuh videonya. Ya utuh, dia enggak butuhkan videonya, dia dibutuhkan sistemnya itu. Jadi gini loh teman-teman. Misalnya di desa sampean itu ya, di desa kita hidup itu setiap hari kita lihat orang mencangkul di sawah. Terus makan makanan singkong. Itu kan biasa buat kita karena setiap hari kita melihat itu. Tapi ketika diposting, terus dilihat orang kota besar yang mungkin setiap hari itu hidupnya di mall mewah, di apartemen mewah. Itu kan melihat kehidupan kita di desa itu merasa terhibur gitu kan. Ya sama seperti itu. Apa tanduk? Teman-teman. Pakai gunting. Yes, kira-kira seperti itu. Guntingnya di nganu cucian piring ning rak kan. Jadi teman-teman, kita itu bikin konten kalau mau dilihat pasar luar negeri itu kita bikin konten yang sifatnya bisa dinikmati ke seluruh dunia tanpa narasi. Tanpa narasi itu mereka nggak perlu tahu kita ngomong apa. Yang penting mereka melihat video kita misalnya ya. Banjir, misalnya ada bencana alam itu kita video banjir, gempa bumi, gunung meletus. Itu kan nggak perlu narasi, tapi kan kejadian real yang kalau ditonton itu loh bisa viral gitu loh teman-teman. Nah, contoh-contoh saya memvideo ketika pas apa ya bendungan ya Mi. Bendungan Kali Berantas dibuka, airnya deras, terus banyak orang cari ikan. Itu kita nggak perlu menjelaskan ini mereka suka. Bisa menikmati. Iya bisa menikmati tanpa kita harus ngomong-ngomong. Kalau kita vlog seperti ini, sing nonton ya orang Indonesia saja. Soalnya kalau nggak ngerti kita ngomong apa. Nah, mereka nggak ngerti kita menyampaikan apa, ngomong apa, orang luar negeri nggak bakalan tahu. Jadi ya penontonnya ya itu aja. Itu pun kalau kita pakai bahasa daerah penontonnya ya paling
orang daerah kita sendiri. Kecuali kalau misalnya kita itu kontennya kayak Liziki, Nah, sinematik. nggak usah narasi, Nggak tapi usah bisa narasi tapi dinikmati. mendunia. Gitu loh. Kalau teman-teman penasaran, klik ya YouTuber Liziki itu. Nah, apalagi sekarang itu yang lagi booming itu Cristiano Ronaldo. Itu 3 minggu bikin channel YouTube, subscribernya sudah tembus 60 juta, teman-teman. Nggak bisa bayangin pendapatannya 60 juta subscriber itu berapa gitu. Cik Pawon. Cik Pawon sana. Gerak. Cucian bilik. Nah, terus pertanyaannya lagi teman-teman, kenapa saya lepas 95 juta? Kakak ada di kamar. Karena dari satu channel ini saja ini sudah mendapatkan 1,1 lah. 1,1 M. Jadi saya disebut nih. Jadi saya itu menjual itu sesuatu yang termasuk yo enggak, kita itu enggak marem-marem amat dapat duit segitu ya Mi. Tapi nyampe kalau tetap dijual. Ya karena mungkin ya bagi EDW itu kita butuh penyelesaian masalah secara cepat, benda dadi nganu. Apalagi sebentar lagi kan musim hujan. Musim hujan itu kerja mesti agak sulit. Kalau kita hidup di bawah tekanan Bang, tambah mumet. Jadi kita melepaskan channel itu pinginnya apa? Melunasi semua hutang riba yang terutama di bank. Karena bank itu kalau nggak diangsur sekali 2 kali, bunganya nanti kita tambah gede, malah kita semakin tenggelam. Apalagi itu jaminannya sertifikat tanah. Jadi kita nggak mau main-main. Pelan-pelan tondo, ojo gampang ngamuan ngono lah. Jadi kita itu teman-teman, di tahun 2025 itu yang paling vital di utang kita itu kan sertifikat tanah ya Mi. Jadi kita nggak mau main-main. Jadi kita sertifikat cepat keluar, kita simpen, kita hidup tenang gitu teman-teman. Kalaupun kita nanti mau hutang misalnya, hutang kita nggak mau gade sertifikat lagi. Mungkin kalau di PKB motor nggak apa-apa lah. Saya takut gade sertifikat rumah ini roh kasus-kasus lah suwi bermasalah kayak aku rodok trauma roh ngomong kayak teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi 2 pertanyaan dari teman-teman sudah saya jawab sekaligus saya jelaskan lebar-lebar. Jadi ya itu intinya. Untuk urusan perbankan sudah clear, untuk urusan YouTube juga sudah clear. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Dadah. Yes. Jadi keluar nggak?